والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Anak baca yang ditulis ya. Ini banyak pertanyaan mungkin yang nggak kebaca, tapi kita sortir nanti di akhir kajian kita. Kita sudah pilihkan beberapa pertanyaan yang bagus ya, yang bisa layak diberikan hadiah. Assalamualaikum Ustaz. Mendengar ceramah Ustaz, saya jadi merindukan ayah yang sudah meninggal. Doa apakah yang terbaik yang dilakukan anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal Ustaz? Ya, antum sebenarnya bisa lihat di kajian tentang sungguh merugi berbakti sama orang tua, beberapa kajian di YouTube itu ya. Di situ kayak saya pernah sampaikan bahwa bakti kita kepada kedua orang tua kita ketika dia sudah wafat itu diajarkan di Islam. Yang pertama, yakni membayarkan hutang orang tua kita. Yang kedua, adab mayit, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya ketika dia hidup. Kemudian jangan pernah kering bibir ini mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa anak ke orang tua sampai orang tua sudah meninggal tetap Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap sama doanya. Kalau sama orang lain Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu ya. Buat orang tua Rabbighfirli wali walidayya. Masyaallah. Bagaimana bersikap kepada suami yang sulit untuk diajak kajian menuntut ilmu? Waduh, kok jadi ya diomongin baik-baik deh Bu. Ibu kan metik buah, dari pertama milihnya yang kayak gimana, betul? Kalau milihnya sama orang yang biasa ngaji ya nggak komplain. Ini kan nasib, kita dapat ilmunya ketika sudah berjalan rumah tangga, betul? Ketika bahtera sudah berlayar, kita baru mengeluh tentang pasangan kita. Ya udah, cari formula. Apa formulanya? Ibu lebih mengerti lah, menaklukkan hati si ayah. Ayah bisa menerima ibu apa adanya kan dahsyat sekali itu kan. Kenapa nggak dibuat masa-masa itu berulang? Bikin dia betul-betul tertarik karena agama yang sedang kita perdalam. Masya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus saya lakukan terhadap sifat ayah saya yang tidak bertanggung jawab atas keluarganya? Jangan pernah kau hina orang tuamu. Apapun yang pernah dia lakukan, jadilah sahabat untuknya. Nasihati dengan bahasa persahabatan. Jangan pernah memberikan syarat kepada orang tua yang bermaksiat untuk kita berbakti kepadanya. Saya mau berbakti sama dia asal dia jadi orang baik dulu. Jangan begitu. Bahkan dikatakan tadi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabatmu, sampai kalau dia ngajak kamu berbuat syirik jangan patuh, tapi jadikan dia sahabatmu. Jadi orang tuamu mungkin mengecewakan kamu karena mungkin sampai umur 20 tahun ini saya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama dari seorang ayah. Ya sudah, Allah tahu Allah ciptakan kamu baik untuk dia. Sometimes Allah ciptakan orang tua kita baik untuk kita. Kadang Allah ciptakan kita baik untuk mereka. Mungkin misinya lain di sini. Allah jadikan kamu hidup sempurna untuk kebaikan mereka. Jadilah manusia bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Anak kasih antum lah, antum bisa ambil nanti buku ini, Ensiklopedia Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim nanti. Ustaz, bagaimana sikap saya kalau ayah ibu saya selalu mendoakan yang jelek-jelek untuk saya, terutama sejak saya hijrah. Sekarang ini apalagi mau memakai cadar selalu dihina, dan sekarang saya mau nikah juga dihina karena calon saya insya Allah calon sunnah, orangnya jelek dan miskin, tambah lagi segala macam sumpah serapal. Nyari yang keren dong. Ya nggak apa-apa, kamu pilih siapa yang kamu pilih.
Kemudian berikan alasan ketika memilih, sehingga kalau orang komplain tentang pilihan kamu, alasan kamu kuat. Kan sejarah itu dimulai dari diri kamu sendiri kan. Gak usah takut orang tua kita benci dengan sunnah kita yang kita lakukan ini, karena mungkin gak sampai dakwah kepada dia. Ya udah, dekati dia, dakwahkan dengan tingkah laku. Jangan sudah begitu kita malah nggak mau ketemu, malah bermusuhan yang nggak ada selesainya. Ya, justru temui dia, dekati dia. Semoga Allah mudahkan, insya Allah. Ya. Kayaknya kamu harus belajar ini deh, long journey to ikhlas. Selalu belajar ikhlas dalam hal ini ya. Panjang ceritanya tuh ya. Bagaimana menasihati anak yang telah membuat orang tuanya menangis kecewa karena perkataan yang telah menyakiti kedua orang tuanya? Ya Allah, jadilah orang tua yang menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan anak. Orang tua yang baik, orang tua yang tahu bahwa anaknya itu manusia. Katakan sama anak kita, nak, kau lakukan 10 kesalahan di hadapan orang tuamu, nak. Orang tuamu siapkan 11 maaf untukmu, nak. Itu orang tua sejati. Ketika seluruh manusia membencimu, nak, sampai kapanpun orang tuamu tidak pernah membencimu, nak. 100 kemaksiatan pernah kau lakukan, nak. Ayah ibu siapkan 101 maaf untukmu, nak. Itu orang tua sejati. Karena kan nggak akan pernah ada bekas anak, betul? No bekas anak saya no. No bekas orang tua saya. Ya. Tolong deh dijaga deh. Ini kan anak produk kita. Mungkin ketika hamil kita banyak berbuat zalim ya. Atau mungkin si suami nyari nafkah yang gak jelas sehingga dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahkubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kita yang salah ngasih makan yang haram, yang syubhat. Kerja di perusahaan yang halal, caranya haram. Masuk sembarangan, kerjaan tidur di kantor, zolim, ngambil yang bukan hak kita, itu kan haram. Walaupun perusahaannya halal, uang yang didapat adalah haram, diberikan makanan minuman dimakan, tumbuh daging yang haram, karakter neraka yang anak kita miliki. Mungkin kita yang salah. Ya. Semoga Allah kasih hidayah buat anak ibu, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, tolong ajarkan kami doa untuk mengharap wajah Allah yang bisa kami baca bersama dengan anak-anak. Buka buku doa dan wirid, ya, baca itu banyak doa di situ. Atau buka browsernya aja, dibuka di internetnya aja tuh. Nanti ada Maktabah Syamilah, ada Rumaisyah, tulis yang ibu maksud, bahwa maksud di sini. Doa untuk mengharapkan wajah Allah. Nanti ada insyaallah ya, karena di sini nggak mungkin saya jelaskan di sini. Bismillah Ustaz, saya ingin menanyakan 2 hal untuk mewakili ayah saya. Ayah saya masih sedikit anti dengan sunnah dan doa salaf, karena katanya orang salaf yang ditemuinya bilang bahwa selain orang salaf dianggap kafir. Salaf mana nih? Salaf 88 begini. Ini suka bawa-bawa salaf, bawa dikit-dikit salaf, dikit-dikit salaf. Salaf itu bukan kelompok, itu nisbat buat orang yang mengikuti orang-orang soleh di masa lalu. Pengikutnya salafi namanya. Jangan dikit-dikit salaf. Mana nih? Nabinya siapa? Jangan-jangan nabinya beda. Nggak ada orang salaf mengkafirkan orang Islam, tuh nggak ada. Tidak ada. Takfiri mungkin beda, bukan salaf, dia khawarij. Kilabun nar kata Rasul, anjing-anjing neraka. Lah, kajian salaf dari kemarin kita nyaman, nggak ada yang ngantuk, betul? Ini salafi, ini cara-cara yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Dengan gaya yang santai kita bicara, betul? Diterima dengan bahasa yang baik, ini salafi. Dan kalau dikit-dikit kafir gimana? Bahkan kita anjurkan sama masyarakat Indonesia, doakan presiden kita, doakan wakil presiden kita, doakan wali kota kita, gubernur kita, camat kita, lurah kita, doakan. Doa rakyat yang terzolimi mustajab. Jangan anarkis, jangan mencaci maki dari pinggir jalan, karena Islam tidak pernah ajarkan demonstrasi. Subhanallah. Tegas. Dari mana letak keburukannya? Bahkan saat ini kita kaji be the winning
Fadal. Bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, yang sukses buat anak-anaknya. Masya Allah. Islam ini rahmatan lil alamin, nggak menimbulkan kerusakan. Iya. Yeah. Kirim salam sama ayahnya. Anak kasih gantungan kunci ayahnya, insyaallah. Bismillah Ustadz, kenapa saya bawaannya selalu kesel dengan ayah saya dan berusaha mengingat jasa-jasa ayah saya, namun tetap saja tidak bisa menyentuh hati saya. Saya pernah kasih rumus yang paling gampang. Selain kamu ngaji, kalau lagi di rumah, lihat ayahmu kalau lagi tidur. Lihat. Mungkin mengingat jasanya ketika dia melek, nggak bakal ingat gitu. Galak betul tuh orang betul. Kali kalau ngeliat dia lagi tidur lain cerita kali ya. Lihat coba dari atas kepala hingga bawah. Ya Allah, ayah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Jujur coba. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipinya yang cabi, ya Allah ayah. Angkat tangannya, ya Allah, keriput di mana-mana. Kukunya sudah tidak putih, coklat, agak coklat-coklatan karena bersentuhan dengan benda keras ketika mengais rezeki, ya Allah. Lihat kakinya yang kelang, lihat kaki tuanya. Napasnya. Lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau anggap tidak pernah ada kebaikannya. Allah ciptakan kamu melalui dia tidak main-main. Coba. Jadilah orang yang berpikir bagaimana bermanfaat buat dia. Karena panjang cerita kita dengan dia, panjang sekali ini. Siapa yang menyolatkan dia kalau bukan kita? Siapa yang bakal menyolatkan kita kalau bukan dia? Kita nggak pernah tahu maut, betul? Kalau kita meninggal, kita butuh ridhonya. Pun kalau dia meninggal, dia butuh anak yang memandikan dia, menyolatkan dia. Masa nggak kesentuh hati kita? Jadilah anak yang bermanfaat, bukan anak yang mengambil manfaat. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Nanti antum ambil hadiah buat antum. Asar jam kam. Oke, taib. Bagaimana caranya menyikapi ayah saya yang semenjak pisah dengan ibu saya tidak pernah menjumpai saya, tidak memberikan nafkah? Apakah saya menjumpainya saat menikah saja? Sedangkan bila alamat dia tinggal bisa saya cari, tetapi saat di rumahnya istrinya tidak mengizinkan saya berjumpa dengannya. Istrinya zalim. Ayahmu tersesat, menikah dengan orang yang zalim karena memutus hubungan antara anak dengan ayahnya. Ada usaha untuk mengislah. Jelaskan sama ibu tiri bahwa pernikahan kalian gak memutus nasab. Katakan seperti itu. Gandeng tangan ayahmu, cari waktu yang tepat. Ayah telah tersesat kalau begini ayah. Saya gak bisa memilih takdir untuk memilih seorang ayah, tapi saya bersyukur punya ayah kamu. Kalau ayah punya kelemahan, berbagilah. Mungkin saya bisa membantu kelemahan tersebut ayah. Tegas. Allah tahu kamu terlahir bermanfaat buat dia, bukan dia bermanfaat buat kamu. Jadi jangan pernah kita nggak nerima nasab, harus belajar nerima nasab. Saat ini ayah saya berumur 64 tahun, Ustaz. Saat ini beliau belum sholat. Beliau suka memelihara anjing dan berburu. Udahlah, keburukan orang tua dah. Ya udah, doakan dia. Ya, doa anak yang soleh akan mendatangkan hidayah. Itu kan yang dilakukan oleh Abu Hurairah, betul? Abdurrahman bin Sakhar. Ketika dia masuk Islam, perempuan yang pertama kali membenci dia ya ibunya. Sehingga dia datang ke Rasulullah menangis. Ibuku tak mau bicara kepadaku, wahai Rasul, ketika aku bersahadat padamu ya Rasul. Berdoalah kepada Allah untuk hidayah untuknya. Maka Nabi mengangkat tangan ke langit. Ketika Nabi mengangkat tangan ke langit, Abu Hurairah berlari menuju rumahnya, karena dia sudah yakin pasti dijawab doa Rasul. Dia ucapkan Assalamualaikum. Ibunya mengatakan Waalaikumsalam. Ya, doa. Kita punya doa. Ya, kita punya doa. Doakan orang tua kita. Semoga hidayah datang kepada mereka. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya sangat kritis, usia 8 tahun saat membaca Al-Quran, dan artinya sering bertanya banyak hal yang terkadang sulit menjawabnya agar dia memahami maksud kita. Salah satunya di mana Allah, bagaimana Allah hidup, kenapa bisa mengatur dan menciptakan semua, kenapa tidak ada ayah ibunya. Mohon penjelasannya Ustaz. Masalah situ nggak mau jadi musingin Ustaz gitu ya.
Ya Ustaz tuh bisa jawab situ. Tuh makanya harus ada prawedding tuh ya. Ada ilmu sebelum terjadi wedding. Karena kita kan doa, kita kan punya anak yang pinter, betul? Kalau udah punya anak yang pinter, siap jawab gak? Salah mintanya dulu tadi. Ya gak apa-apa berdialog ya. Antum cari banyak, sudahlah. Jadi antum bisa nih, Masya Allah ya. Anak kasih buku deh buat antum satu dan ya. Bersama Rasul mendidik generasi idaman. Di sini ada dalam buku ini. Ya jawab, Masya Allah. Ya selalu manfaat itu. Hadiah buat anaknya itu. Semoga jadi ulama anaknya, Insya Allah ya. Apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik pada orang tua apabila orang tua kita sudah meninggal? Ada, selalu ada dan selalu ada. Selama hayat masih di kandung badan, jangan berhenti berdoa untuk mereka. Jangan berhenti. Ini kita dihidupkan oleh Allah lebih panjang dari usia mereka, karena Allah tahu bahwa mayit orang tuamu butuh doamu. Itu yang bisa menghentikan azab kubur mereka. Doa anak yang saleh. Yang tadi saya katakan, ketika ada mayit dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat, berkata si mayit, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku wahai malaikat, kata si mayit. Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu selalu beristighfar di dunia untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan menghentikan azab kubur orang tuanya. Ya. Bisa, jangan bosan doain mereka. Bagaimana memberikan nasihat kepada ayah yang sifatnya keras? Jadikan dia sahabat dalam hidupmu. Kamu ngadepin orang yang keras sampai jadi istrimu bisa, sampai jadi suamimu bisa. Jadi sahabat dalam hidupmu. Kamu bisa menjadikan sahabat-sahabatmu sebagai sahabat yang mulia. Mereka nggak bosan bersahabat dengan kamu. Masa orang tua sendiri kita nggak bisa bersahabat? Kita kalau ketemu teman kita sampai ahlan, ya Allah, cipika-cipiki, Masya Allah, gimana ente sehatnya? Pernah gak kita cium pipi ayah kita? Kiri dan kanan. Pernah gak kita menikmati aroma tubuh ayah kita? Orang yang keras yang kau anggap keras, peluk dia, rasakan aroma kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari kulitnya. Bau kapur barus, daging dingin yang anyep. Coba orang bisa senang berjumpa dengan kamu. Kenapa ayahmu gak senang berjumpa dengan kamu? Masya Allah. Berdandanlah yang rapi, yang wangi. Ketika ayahmu datang, mau kemana nak? Rapi sekali kamu. Mau ketemu sama ayah. Manusia mulia yang pernah melahirkan diriku, kau dan ibu. Apa yang kau bawa nak? Parsel buah ayah. Untuk siapa? Temanku ada yang sakit ayah. Temanku ini orang hebat. Kalau saya bawakan buah yang biasa-biasa, malu saya. Orang tuamu seoles rasanya di dada sakit. Ayahmu sakit, akan tawarkan buah. Buatlah sebuah surprise. Bikinkan parsel buah yang indah dengan buah yang mahal dan bagus karena kita sanggup. Ketika ayahmu dengan koyo di keningnya sambil batuk, mau kemana nak? Mau kemana? Mau ketemu sama ayah. Ini buah terbaik buat ayah. Cepat sembuh sayang. Pernah gak kita seperti itu? Pernah gak kita bangun tahajud membangkitkan ayah kita? Bertanya di keheningan malam, disaksikan gemerlap bintang di atas langit. Pernah gak kita bertanya kepada ayah kita yang sudah tidak mulai bisa mendengar dengan baik? Ayah, apa yang ayah inginkan dalam hidup ayah? Pernah tidak? Ayah, doakan saya agar rezeki tahun ini saya miliki ayah. Saya ingin menggandeng tanganmu untuk tawaf bersamamu di Ka'bah ayah. Katakan seperti itu. Tidak ada hayalan yang lain yang lebih indah ya, kecuali wukuf bersama kalian berdua di Arafah. Ya Allah, izinkan aku wukuf bersama mereka ya Allah di Arafah. Subhanallah, cita-cita indah kita nggak pernah hayalkan. Kita hanya menghayalkan tentang dunia, rumah, mobil, motor, sukses.
Sukses kita itu kalau kita dapat ridho orang tua kita, gapai ridho mereka. Angkat cita-cita yang indah, Allah muliakan kita insyaallah. Kita persiapan asar, kita bahas lagi nanti pada maghrib insyaallah. Semoga Allah jadikan orang tua kita orang yang saleh, orang yang betul-betul layak memberikan ridho kepada kita insyaallah. Jadilah anak yang bermanfaat buat mereka. Buat ayah, be the winning father. Jadilah ayah yang terbaik buat anak-anak kita. Cetak generasi robbani. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربكما تكذبان